sahabat dimanapun berada, di pelosok daerah, di gang-gang sempit, di perkampungan, dan dimanapun berada. Ya, kali ini saya Eko Okta, kita akan bahas bincang-bincang isu kekinian perihal putusan PN Jakarta Pusat. Ya, konon disebut-sebut ini menurut banyak kalangan, termasuk disampaikan juga oleh akademisi Bogor, Pak Agus, itu sekarang hakim jadi dihakimi oleh warganet atau netizen. Seperti apa ceritanya? Ya, kita bahas diskusinya bersama Bapak Agus Surahman. Beliau adalah seorang praktisi hukum, akademisi, berikut juga dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Nah, di samping saya ini adalah Pak Mufti Foki, politisi, dan beliau adalah mantan ketua DPRD Kota Bogor periode berapa? 2009-2014. Konon disebut-sebut beliau masih tetap eksis dan ingin manggung. Konon, tapi benar enggaknya ntar bisa ditanyakan dengan Pak Oki. Ya, demikian mari kita bahas bincang-bincang hangat, semakin hangat, dan pasti hangat. Ya, Pak Agus Surahman, belakangan ini semakin menghangat perihal putusan PN Jakpus yang makin seksi dibicarakan mulai dari kalangan yang berada di gang-gang sempit, di perkampungan, hingga di pejabat negara, mulai termasuk juga mungkin pimpinan parpol atau mungkin juga pejabat negara dan sebagainya. Nah, pendapat Bapak nih perihal putusan PN ini perjalanan ceritanya akan seperti apa nih, Pak? Apakah benar akan tertunda pemilu karena ini baru catatan sejarah, ini baru kali pertama ini, atau seperti apa? Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Juga ini ada politisi kita di sini hadir, Pak Oki, ya. Pak Oki ya, Pak Oki. Kalau ditanya tentang putusan 757 2022 PN Jakarta Selatan, pada prinsipnya kan kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita, kemudian Undang-Undang Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman 8 tahun 2009, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan ini adalah bebas dan merdeka. Jadi tidak bisa hakim itu diintervensi dan lain sebagainya. Untuk itu juga memang kita harus menghormati putusan itu ya. Tetapi persoalannya sekarang, kenapa kok masyarakat membuli hakim atau netizen menghakimi hakim? Karena putusannya, saya pernah katakan, itu tersesat gitu. Itu kan untuk penundaan pemilu ya, menunda 2 tahun 4 bulan 7 hari, itu kan bukan domainnya Pengadilan Negeri Perdata ya, itu domainnya Mahkamah Konstitusi, ataupun kalau mau adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu bisa, tapi kalau ini dilakukan oleh hakim, dan ini mungkin sekarang udah berbeda ya. Kalau dulu mungkin para hakim menikmati kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam memeriksa dan memutus gitu kan, sehingga sering terjadi putusan-putusan yang tidak berkualitas. Bahkan mungkin ada istilah-istilah yang negatif ya, yang kedengaran di telinga kita, seperti peradilan mafia, pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan, tapi tempat jual beli perkara. Nah, kalimat-kalimat itu kan tidak mungkin begitu saja datang kalau tidak ada memang masyarakat mendengar dan merasakan ketidakadilan yang terjadi di pengadilan.
Itu. Ya. Bapak menerjemahkan apakah di balik ini ada dugaan campur tangan bermotif politis, Pak? Terkait dengan Bisa hakim. saja, Oh, bisa yang saja ya. terjadi. Kan sudah lama bahwa hukum itu seringkali dijadikan alat politik oleh para politikus ya, gitu. Ya mungkin saja ini adalah kreasi dari para politisi juga yang menginginkan penundaan pemilu. Kan sudah banyak wacana dibicarakan untuk bagaimana penundaan pemilu, bahkan sudah decree para kepala desa kan sudah disetujui diangkat 9 tahun. Buat apa coba diangkat 9 tahun? Dan itu diangkatnya oleh presiden. Kalau memang itu terjadi kan itu persiapan untuk mendulang suara, ya kan? Mendulang suara karena disitulah sumber-sumber suara itu ada. Saya rasa itu, dan ini sebenarnya momentum buat para hakim untuk kembalilah ke jalur yang benar, bahwa kebebasan yang diberikan oleh undang-undang oleh negara kepada mereka dalam menjalankan pemeriksaan dan putusan jangan sampai disusupi oleh hal-hal yang justru mengurangi atau menciderai putusan dan kebebasan itu sendiri, karena ada gium power tend to corrupt, ya kan, kekuasaan cenderung korup, juga sama dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya tend to corrupt, ya kan. Jadi kalau kebebasan itu tanpa batas, manusianya tidak bisa membatasi diri, tidak ada etik, sebebas-bebasnya akhirnya ya tend to corrupt juga, dan itu memang terjadi dalam praktek selama ini. Ya. Ada opini terbangun, ada dua dugaan politis di balik ini, di balik putusan PN Jakpus ini. Yang keduanya ada dugaan karena persoalan rekam jejak Ketua Majelis Hakim Oyong ya, yang sangat kontroversi. Sebelum-sebelumnya dia pernah mengambil keputusan yang dianggap salah, bahkan ada yang kasus penipuan, penganiayaan, itu diringankan lah kesimpulannya ya dari perjalanan dia. Itu kan hakim pengawas pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung kan harus bertindak. Iya. Komisi yudisial kalau dikira ini ada putusan-putusan yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal sehat, kemudian diperkirakan, itu kan harus langsung memeriksa, dan jangan dibiarkan hakim seperti ini karena akan mencederai. Kalau dia sampai jadi hakim agung nanti kan bahaya. Karena Mahkamah Agung juga kemarin hakimnya kan ada yang ditangkap, bahkan ada yang mentipek putusan dulu itu, siapa lupa tuh. Nah hal-hal itu kan harusnya dari awal sudah, disinilah pengawasan harus ketat ya, harus dilakukan. Kalau ya, Pak Oki sebagai mantan ketua DPRD, sebagai politisi juga yang saat ini masih aktif, kacamata Pak Oki perihal putusan Hakim PN Jakpus ini ya, yang sangat kontroversi, yang sangat menorehkan sejarah karena baru kali pertama ini terkait putusan tunda pemilu. Pendapat Pak Oki gimana, Pak Oki? Ya, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira pertama gugatannya itu juga salah alamat ya, dari Partai Prima diarahkan ke PN. Saya kira itu salah alamat karena yang menangani istilahnya sengketa pemilu ya, sengketa pemilu itu di Mahkamah Konstitusi gitu, di MK. Jadi PN seharusnya juga tidak bisa memperkarakan ini kan, begitu harusnya gitu. Nah, adapun kemudian akhirnya keluar putusan itu, saya pikir juga harusnya hakim juga selain tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, juga harusnya mawas diri begitu.
kewenangannya seharusnya bukan di PN lah, begitulah kurang lebih ya. Kira-kira begitu dari sisi. Dan yang kalau selain itu ya, dari tinjauan yang lain saya melihat juga kalau kemudian ada upaya menunda pemilu ini, saya kira tidak beralasan begitu, karena tidak ada hal yang sifatnya darurat yang harus kemudian melakukan itu. Ya, kita kan lagi baik-baik saja, tidak ada masalah begitu kan. Iya. Apalagi anggaran sudah diturunkan 26 Ya, untuk sekian triliun, 26,8 triliun ya, Pak Ya. ya, duit negara untuk pelaksanaan pemilu kan begitu. Mm-mm. Jadi apa ya? Jadi rasanya juga aneh akhirnya Pak Hakim ini memutuskan seperti itu gitu. Kan itu. Ya, oke, para sahabat dimanapun berada, ya demikian diskusi kita kali ini. Ya, saya Eko Okta bersama Pak Oki, mantan Ketua DPRD Kota Bogor yang saya pikir teman-teman juga dimanapun berada di Kota Bogor khususnya sudah pasti mengenalnya, Pak Agus Surahman. Ya, menyampaikan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada obrolan kita mendatang. Baik, terima kasih Pak Eko untuk closing word. Saya rasa kita harus, dunia sudah berubah ya. Kita tidak bisa lagi seperti dahulu kala kepada para hakim, karena saatnya mungkin kalau dulu ada yang seperti ini akan dilaporkan ke polisi karena pelecehan peradilan, tapi sekarang saya lihat sudah berubah, di mana hakim bisa dihakimi oleh para netizen dan masyarakat, dan yang menghakimi juga bukan kaleng-kaleng, mereka adalah profesor, ketua-ketua partai politik dan akademisi, dokter pemilu. Jadi marilah kita berubah, marilah kita mulai, karena dunianya sudah berubah. Sekarang dunia netizen yang kadang-kadang tidak lagi bisa dikendalikan, ya saya rasa itu. Oke, Pak Oki mungkin ada closing statement, Pak Oki. Ya, sebetulnya harapan kita sebetulnya kan pemilu itu pesta demokrasi, pesta rakyat bersama lah. Artinya di pemilu itulah kita menentukan bagaimana arah pembangunan, arah pengembangan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya kira juga pesan kepada semua ya, bahwa manfaatkan ajang pemilu itu dengan memilih sesuai dengan hati nurani, sebaik-baiknya dipikirkan begitu kan, dan mudah-mudahan pasca pemilu ini kita lebih baik, lebih tentram, dan pembangunan lebih percepatan hubungan semakin tercapai begitu kan, dan kesejahteraan rakyat segera terwujud. Itu saja, terima kasih.